Halo, eh, bertemu lagi dengan saya. Selamat sore para sahabat otomotif semua. Pada kesempatan ini kita akan coba mengenai pengetesan dinamo alternator ya. Alternator punyanya ini Grand Livina ya, punya Grand Livina. Kita akan coba pengetesannya. Yang pertama kita akan tes bagian yang pertama yaitu bagian dari rotornya. Kita akan coba bagian rotornya, apakah ini masih bisa bekerja dengan baik atau tidak. Kita cek juga apakah ada short atau tidak. Terus yang kedua, kita akan cek juga di IC regulatornya. Oke, sama apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah dioda ya, dioda. Yang ketiga dioda kita akan cek. Baik, dua metode yang akan dipakai pada kesempatan ini yaitu pengecekan dengan alat tes seperti ini ya, ampermeter. Yang kedua menggunakan aki. Aki pada kesempatan ini saya pakai aki motor karena memang yang tersedia aki motor gitu ya. Tetap menggunakan lampu sebagai indikator dari LED-nya. Baik, untuk yang pertama kita akan tes bagian rotornya. Kita coba hidupkan dulu, kita coba kalibrasi. Oke, hidup. Kita akan tes di bagian springnya. Oke, dia terkoneksi dengan baik ya. Oke, kita akan coba balik lagi, sama ya. Oke, kita akan tes apakah dia ada short dengan body atau tidak. Oke, tidak ada. Dengan laharnya tidak ada. Kita coba putar, kita tes ya. Oke, kita lihat, kita tes. Oke, dari hasil displaynya tidak menunjukkan adanya short ya. Artinya bagian spring ini tidak ada short dengan bagian yang lainnya. Oke, yang kedua kita akan tes juga menggunakan aki ya. Kita coba, kita akan tempelkan, ini adalah kutub positif, kita akan tempelkan di body seperti ini. Terus kita akan tempelkan di kita tes dulu, kita tempelkan di body. Oke, hidup ya, indikatornya nyala. Kita tes lagi. Oke, hidup. Kita tes sekarang di bagian, nah berarti tidak ada koneksi, berarti ini masih baik ya, masih bagus ya. Oke, kita akan coba tes di dalam sini. Oke, ini masih hidup bagus, normal. Kita balik. Oke, bagus ya. Kalau pakai aki motor memang tidak timbul percikan ya, kecuali kalau pakai aki mobil akan timbul percikan karena kan kalau aki mobil ampere besar gitu. Oke, yang kedua kita akan tes bagian IC regulatornya ya, bagian IC regulator. Kita coba apakah IC ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kita coba yang pertama dengan menggunakan alat tes ampermeter ini. Kita kutub positif kita tempelkan di bagian sini. Kita coba apakah ada nilainya. Oke, ada nilainya. Ya, yang kedua bagian barsnya sama, ada nilainya. Terus kutub B-nya, sorry, ya ada nilainya. Oke, ya ada nilainya. Terus kita cek di ketiga kabel ini, yaitu IG, S dan L nya. Kita coba di IG atau di kontak ya, kita coba. Tidak ada. Bagian L nya atau indikator baterainya ini ada, dan bagian S nya
ini tidak ada. Oke, lalu kita tukar ya, negatifnya kita tempelkan di bagian positif. Oke, kita tempel, kita coba di barsnya, kita coba tes, tidak ada bagian dalam sini. Oke, tidak ada bagian kabel IG nya, IG tidak ada, bagian ini tidak ada. Oke, dari hasil display pada alat avometer ini, dia bekerja satu arah ya, tidak bisa bolak-balik ya. Kalau bisa bolak-balik berarti terjadi kebocoran di IC regulatornya, dan bisa dikatakan IC-nya sudah rusak. Kemudian kita coba menggunakan aki ya, kita coba menggunakan aki, kita tempel. Ini jalurnya jalur positif ya, nah, cuma ini merah, ini keluar hitam. Tetap di jalur positif, kita tempel di bagian sini. Oke, kita coba berasnya dulu, coba. Oke, hidup bagian dalamnya, kita coba. Oke, hidup. Ini bagian IG kita coba tes, tidak hidup. Bagian S nya shock ya, tidak hidup. Ini L, indikator aki di mobil dashboard, hidup redup ya, tapi hidupnya hidup redup. Oke, ini bagian di B positifnya, langsung ke aki. Oke, hidup. Nah, sekarang kita tukar, apakah dia jika kutub negatif ini kita tempelkan di sini, kita coba tes apakah ada koneksi atau tidak. Oke, kita coba tempelkan dulu. Oke, kita tempelkan, kita tes. 1, 2, bagian IG-nya, 3, bagian B-nya, 4, bagian L-nya, ya, dan ini bagian S-nya tidak ada. Oke, dari kesimpulan pengujian ini, IC regulator ini masih baik ya, artinya tidak ada kebocoran ya, masih nggak jebol lah bahasanya kayak gitu. Terus yang berikutnya kita coba mengenai dioda ya. Dioda, saya jelaskan sebelumnya, ini adalah bagian kutub negatifnya dan ini adalah kutub positif ya, ini positif ya. Oke, sekarang kita tes. Pada dioda ini, apabila kutub positif di alat avometer ini kita tempelkan di positif, maka hasilnya 0 ya. Kita coba nanti kita tes di 3 titik dioda yang ada di bawah ya. Kita coba tes dulu. Oke, hidup. Nah, kita coba dites di bagian positifnya. Oke, bagian positif, terus kita coba tes bagian dalamnya. Oke, kita akan coba di 3 titik ini ya, kita coba. Oke, positif kita tempelkan dan kita tes di dalamnya. 1, 2, 3. Di alat tersebut tidak menunjukkan angka atau nilai ya. Nah, kemudian kita coba kutub negatif. Negatif kita tempelkan di sini ya, di bagian positif. Oke, kita tes ya. 1 ada nilainya, 2 ada nilainya, 3 oke ada nilainya ya. Oke, jadi apabila kutub negatif ini kita tempelkan di bagian positif, akan menghasilkan nilai atau angka. Kemudian kita tes juga bagian negatifnya sekarang ya, kita tukar. Apakah masih bisa bekerja dengan baik atau tidak? Kita coba tes. Bagian negatif adalah ini yang di atas ya, negatif. Sekarang bagian positif kita tempelkan ya, kita tes.
1 ada nilainya, 2 ada nilainya, 3 ada nilainya. Oke. Kutub positif ini ditempelkan di bagian negatif, itu akan ada nilainya. Jadi dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif, tinggal dibalik aja. Terus kita tes juga menggunakan lampu ya. Kita coba positif ke positif, positifnya kita tempelkan. Oke, kita tes di bagian negatifnya. Oke, kita tes 1 2 3, tidak ada indikator lampu menyala. Oke, sekarang kita tukar, yang negatif kita tempel di kutub positif. Oke, kita tes. Oke, kita tes ya. 1 2 3. Oke, jadi alat di avometer di display sama di tes menggunakan baterai adalah menyimpulkan hasil yang sama gitu ya. Jadi dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Nih, kita coba lagi ya. Sekarang kabel positif ini kita tempelkan di negatif ya. Oke, kita tempelkan. Ini kita tempelkan di salah satu, atau di sinilah boleh. Oke, ini kan negatif ya, bagian depannya ya. Kita coba tes. 1 2 3. Oke. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jika positif kita tempelkan di negatif, maka akan searah arusnya. Itu seperti itu. Oke, ini alternatornya sudah dirakit ya. Sudah kita pasang semuanya. Dikembalikan lagi. Kita coba kita ukur nilai yang dihasilkan dari dinamo ini di alat avometer ini. Kabel positif kita masukin di kutub B dan ini negatif ya. Di masa ya. Terjadi magnet ya, magnet. Oke, jadi magnet di ya, jadi magnet seperti ini. Oke, kita coba cek nilainya berapa ya di bagian L nya. Sorry, kita coba hidupkan dulu avometernya. Oke, kita coba lihat angkanya yang dihasilkan. Nilainya itu sekitar 0,6,12 volt ya. Oke, berarti ada arus keluar dari sini. Kita coba lanjut, nanti dipasang di kendaraan ya. Kita coba cek pengisiannya. Oke, alternatornya sudah kita pasang. Kita coba berapa nilai yang dikeluarkan oleh dinamo tersebut. Kita cek. Nilainya sekitar 14,46. Oke, demikian saja, terima kasih.